Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kawan, beberapa hari ini beredar sebuah video di mana pada saat acara penguburan itu terjadi hujan deras disertai angin kencang sehingga teratak yang digunakan pada saat acara adat tersebut terbang dan mengacaukan acara. Nah, memang adalah satu hal yang wajar jika di masyarakat Batak pada hari terakhir atau acara adat di hari terakhir itu, terutama di daerah kampung-kampung, itu acara dilanjutkan di depan rumah atau di halaman rumah dengan menggunakan teratak. Jadi peti jenazah itu diletakkan tepat di depan rumah dan para pelayat serta keluarga yang meninggal itu berada di depan sambil melakukan acara adat terakhir sebelum acara penutupan peti yang dilakukan oleh pendeta. Nah, yang beredar di media sosial ini itu adalah pada saat acara penutupan peti, hujan deras disertai angin kencang menghancurkan acara dengan menerbangkan teratak sehingga semua pelayat itu berhamburan. Tapi satu hal yang kusalut itu melihat pendeta yang tetap profesional. Dia menyelesaikan acara penutupan peti walaupun pelayat dan rekan-rekan gereja lainnya sudah berhamburan meninggalkan lokasi kejadian. Berikut videonya. Nah, demikian videonya kawan-kawan. Beragam komentar yang dialamatkan netizen melihat video itu, ya. Tapi hampir 95% komentar itu mengaitkan hal tersebut dengan azab. Nampak sekali para netizen Indonesia ini kebanyakan nonton sinetron azab di salah satu televisi swasta di Indonesia ini. Nah, kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang sadar, kawan-kawan yang punya pikiran waras, itu adalah hal yang sangat wajar, ya, apalagi di daerah Sumatera Utara ini pada saat belakangan ini cuaca tidak menentu. Bisa nanti siangnya panas, sorenya tiba-tiba hujan deras dan angin kencang, itu wajar. Ya, kita bisa lihat berita di Tarutung kemarin itu terjadi hujan topan yang menghancurkan beberapa rumah, bahkan daerah wisata Salib Kasih juga terdampak oleh karena peristiwa alam ini. Jadi itu adalah hal yang wajar, apalagi di hari-hari belakangan ini memang cuaca tidak menentu di daerah Sumatera Utara ini, terkhusus di daerah pegunungan, ya. Jadi jangan apapun yang terjadi itu disangkut pautkan dengan azab. Memang kebetulan saja pada saat itu terjadi acara penguburan, tapi bukan berarti hujan tidak ada. Karena memang pada saat hari-hari belakangan ini, ya, bahkan di daerah kami ini itu hujan intens setiap hari datang. Bahkan angin kencang juga ada. Bahkan sekarang ini pun angin sedang kencang di luar. Jadi kawan-kawan jangan sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan azab. Jangan sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan azab. Itu adalah hal yang wajar, ya. Tolonglah bina kesadaran, pupuk kesadaran
Segala sesuatu itu adalah hal yang alami. Kalau sering nonton sinetron-sinetron azab, jangan sangkut pautkan ke dalam kehidupan nyata, karena belum tentu sinetron azab itu diambil dari kehidupan nyata. Itu bisa saja karangan-karangan fiktif dari pembuat film. Itu yang harus kita sadari ya. Jadi komentar-komentar itu semakin membuat sedih keluarga korban ya. Bahkan ada yang bilang yang meninggal itu orangnya jahat, ada yang bilang yang meninggal itu rentenir sehingga alam pun tidak menerima jasadnya. Aduh, ini adalah penghakiman atau fitnah yang luar biasa. Ya, bagaimana kalau misalnya hal itu terjadi padamu? Ya, atau terjadi pada saat keluargamu ada yang meninggal dan mengalami hal itu. Lalu ada orang berkomentar bahwa keluargamu meninggal itu adalah orang yang jahat, padahal tidak. Jadi kawan-kawan, jangan membuat sesuatu statement yang tidak berdasarkan fakta, apalagi kita tidak mengenal ya. Jangan gampang sekali menghakimi, jangan gampang sekali menjudge sesuatu. Ya, doakanlah yang baik-baik, biasakanlah apa yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang baik. Apa yang keluar dari mulut kita ini adalah hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi orang-orang di sekitar, bagi alam sekitar kita. Jangan sedikit-sedikit yang keluar adalah perkataan-perkataan negatif, fitnah, hoax. Jangan kawan-kawan ya, jangan. Itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan dirimu sendiri, orang-orang di sekitarmu, bahkan orang banyak. Itu sangat merugikan. Jadi biasakanlah untuk membuat sesuatu yang baik, berkomentar yang baik, berbicara yang baik, membuat ketikan komentar yang baik. Ya, apalagi dalam kasus pada video tadi, keluarga korban yang sedang berduka mengalami hal itu kan tentu mendapat pukulan berat, ditambah lagi komentar netizen yang aneh-aneh, yang mengatakanlah yang meninggal itu banyak dosanya lah, yang mengatakan yang meninggal itu rentenir lah, orang jahat lah, seolah-olah yang mengatakan ini tidak punya dosa, seolah-olah yang mengatakan ini tidak punya kesalahan. Gampang sekali menghakimi orang lain. Jadi itulah kawan-kawan, biarkanlah sesuatu itu berjalan secara alami, pikirkanlah secara positif, jangan pernah berpikir negatif ya. Itu hanyalah di sinetron ya. Kemarin juga ada ketika mau menguburkan, kuburannya tidak pernah kering, disangkut pautkan lagi sama azab. Padahal daerah kuburan itu adalah rawa, ya jelas banyak air di sana ya. Banyak air, tentu saja mau disedot berapa kali pun tetap air itu akan muncul, namanya daerah rawa. Jadi jangan sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan azab, sedikit-sedikit disangkut pautkan dengan azab. Minggu lalu juga ada ketika saat penguburan, jenazahnya jatuh dari petinya, disangkut pautkan lagi sama azab. Dikatakan yang meninggal itu banyak dosanya, yang meninggal itu penjahat, yang meninggal itu orang jahat. Aduh, sungguh hebat, sungguh benar-benar tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan, tidak punya empati orang-orang yang berkata demikian. Jadi doakan yang bagus-bagus ya, semoga caranya berjalan sampai selesai, semoga keluarga diberikan kekuatan, semoga keluarga diberikan penghiburan. Itu kan doa yang bagus, ucapan yang baik. Ini aneh-aneh aja komentarnya, yang membaca pun geram ya kan. Janganlah kayak gitu. Belajarlah untuk berbicara yang baik, belajarlah untuk berkomentar yang baik. Dalam segala hal apapun, usahakanlah komentar yang positif. Usahakanlah bicaramu, perkataanmu yang positif, yang bagus-bagus. Jangan sedikit-sedikit yang jelek, sedikit-sedikit yang buruk, sedikit-sedikit azab, sedikit-sedikit karma buruk. Itu adalah omongan orang-orang yang memang isi hatinya dengki, iri, benci. Ya, isi hatinya yang jahat-jahat, yang busuk-busuk lah semua kalau komentarnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kukatakan itu adalah hal yang wajar, apalagi di daerah Sumatera Utara ini beberapa hari belakangan ini, bahkan bisa dikatakan sebulan ini cuaca tidak menentu, ya, cuaca tidak menentu. Seperti ku bilang tadi, bisa pagi hujan, siangnya panas terik, sore atau malamnya itu hujan deras
disertai angin kencang ya. Bahkan ada angin kencang doang. Ya, kemarin pun sudah jadi masuk berita nasional di Tarutung itu, di mana angin topan menghancurkan Tarutung. Banyak rumah yang hancur, seng-seng berterbangan. Jadi itu adalah hal yang wajar, itu adalah peristiwa alam, bukan karena azab, bukan karena hukuman kepada yang meninggal, bukan karena ada dosa di daerah itu sehingga alam ini menghancurkannya, bukan kawan-kawan, bukan ya. Itu semua adalah peristiwa alam biasa. Ya, itu adalah peristiwa yang alami. Makanya kalau belajar itu jangan sampai gerbang doang. Ya, kebiasaan itu memang orang-orang yang belajarnya cuma sampai gerbang, nggak pernah masuk kelas. Kalaupun dia masuk kelas tidur, nggak pernah dengar guru mengajar. Makanya otaknya kecil, pendek, otaknya dangkal isinya. Sedikit ajab, sedikit hukuman, sedikit itu adalah karma. Wah, mengerikan. Ya, sekali lagi katakan, bicaralah yang baik, komentarlah yang baik, jangan asal komen, jangan berkata-kata yang negatif, jangan menghakimi, jangan nyebar fitnah, jangan hoax, apalagi kepada orang-orang yang tidak kau kenal secara pribadi. Kau hanya tahu namanya saja tapi kau tidak kenal. Jangan. Ya, karena bagaimanapun kau itu juga banyak dosa, kau itu pun banyak salah. Coba kembalikan kepadamu, gimana kalau hal-hal negatif itu, perkataan-perkataan negatif itu dikembalikan kepadamu, bagaimana perasaanmu? Jadi itulah ya, usahakanlah untuk menjadi orang yang baik. Ya, setidaknya kalau kau tidak bisa berguna bagi orang lain, jangan kau menyakiti orang lain. Kalau kau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, setidaknya kau tidak usah menyusahkan orang lain. Itulah manusia. Bukankah manusia itu adalah yang memanusiakan orang lain? Oke kawan-kawan, demikian video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam sadar.